Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang merencanakan program pemilihan luar. Entrepreneur atau wirausaha berasal dari bahasa Prancis entrepreneur yang berarti undertake atau berusaha. Kata ini menggambarkan seseorang yang mengambil inisiatif untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha atau dengan tujuan menciptakan nilai baik secara ekonomi maupun sosial. Jadi seorang wirausaha tidak selalu identik dengan memiliki usaha sendiri. Wirausaha juga bisa merujuk pada individu yang berkontribusi dalam mengelola dan mengembangkan sebuah usaha, termasuk bekerja dalam tim atau organisasi. Dengan kata lain, semangat wirausahaan dapat hadir di berbagai posisi dan peran, selama ada upaya untuk menciptakan inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan. Kewirausahaan menekankan pada kemampuan seseorang untuk mandiri, yakni memiliki inisiatif dari ruang dan keberanian mengambil resiko. Namun, penting untuk diingat bahwa kemandirian dalam berwirausaha justru harus mampu berkolaborasi, membangun relasi, dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kalau kita bicara tentang wirausaha, mungkin sebagian besar dari kita langsung membayangkan seseorang yang membuka bisnis atau menjalankan usaha. Tapi sebenarnya makna wirausaha itu lebih luas dari itu loh. Nah, wirausaha ini tidak hanya terbatas pada mereka yang membuka toko atau perusahaan. Semua orang dari berbagai latar belakang, dari profesi, mulai dari pengusaha karyawan, pegawai pemerintah, anggota koperasi, petani, ataupun TNI, bisa menjadi wirausaha selama mereka punya pola pikir dan sikap wirausaha itu sendiri. Kemudian, apa sih bedanya pengusaha dengan wirausaha? Nah, ini penting untuk dipahami karena seorang pengusaha biasa berfokus pada bisnis untuk mendapatkan keuntungan, sementara wirausaha lebih dari sekedar menjalankan usaha. Ia adalah seorang yang mampu melihat peluang di sekelilingnya, kemudian mengubah peluang itu menjadi sesuatu ide yang bernilai, dan akhirnya menciptakan sesuatu dan membawa perubahan. Wirausaha itu juga mempunyai jiwa inovatif, berani mengambil resiko, dan mampu menggerakkan orang lain untuk maju bersama. Dari sudut pandang individu, wirausaha bisa diartikan sebagai agen perubahan. Ini bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah. Entah itu melalui efisiensi waktu, peningkatan keterampilan, atau pemanfaatan sumber daya secara lebih cerdas. Wirausaha itu orang yang peka terhadap masalah, tapi juga aktif mencari solusi. Sejalan dengan itu, menurut Bygrave pada tahun 2004, wirausaha itu adalah seorang yang mampu melihat dan menangkap peluang, lalu membentuk organisasi untuk mewujudkannya. Artinya, seorang wirausaha bukan hanya punya ide, tapi juga tahu bagaimana cara mengorganisasi sumber daya agar peluang itu bisa benar-benar diwujudkan. Jadi, wirausaha itu bukan soal status pekerjaan loh, tapi soal cara kita berpikir, bertindak, dan menciptakan dampak. Siapapun kita, di bidang apapun kita berada, bisa menjadi wirausaha selama kita punya semangat untuk terus berinovasi, berani mengambil langkah, dan punya komitmen untuk memberikan nilai bagi lingkungan sekitar. Dalam slide ini, wirausaha adalah individu yang berorientasi pada tindakan dan memiliki motivasi yang tinggi. Mereka tidak hanya punya ide, tetapi juga berani mengambil risiko demi mewujudkan tujuannya. Hal ini ditegaskan oleh Meredith, yang menyebutkan bahwa keberanian mengambil risiko adalah inti dari jiwa kewirausahaan. Selanjutnya, menurut Robert Sitrostad, kewirausahaan adalah proses yang dinamis untuk menciptakan kekayaan. Nah, kekayaan di sini bukan hanya uang, tetapi juga nilai produk atau jasa. Proses ini membutuhkan pengorbanan, baik dari segi waktu, karir, maupun kenyamanan. Seorang wirausahaan harus siap mengambil risiko demi menciptakan sesuatu yang bernilai di pasar. Kemudian menurut Pambudi, peran wirausaha sangat besar dalam pembangunan Indonesia. Ini karena wirausaha menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor real, dan mendorong akumulasi modal yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Sebagai contoh, kita bisa lihat kisah William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia. Ia memulai usahanya dari nol, bahkan tanpa latar belakang teknologi. Namun, karena keberanian mengambil risiko dan kemauan untuk terus belajar, ia berhasil membangun salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Ini bukti nyata bagaimana wirausaha untuk menciptakan nilai dan kontribusi pada ekonomi nasional.
Menurut Pambudi, peran wirausaha itu penting banget buat pembangunan Indonesia. Kenapa? Karena wirausaha bisa membantu negara dalam membentuk dan mengumpulkan modal, alias sumber dana yang dibutuhin itu untuk membangun bangsa. Lalu menurut Soto, wirausaha itu bukan masalah pembangunan, justru malah jadi solusi. Contohnya kayak pedagang kaki lima atau pengusaha warung kecil di desa. Mereka mungkin kelihatan sederhana, tapi sebenarnya mereka bantu roda ekonomi berjalan dan bisa nyumbang pemasukan juga buat pemerintah sampai ke pusat. Nah, orang-orang kayak gitu yang disebut punya jiwa wirausaha. Dari sisi individu, sebenarnya orang Indonesia ini punya banyak keunggulan untuk menjadi wirausaha. Keunggulan ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu komparatif dan kompetitif. Komparatif maksudnya kita punya modal dasar yang kuat seperti sumber daya manusia, sumber daya alam yang kaya, apalagi Indonesia negara tropis dan penuh keanekaragaman hayati, dan juga kekuatan sosial. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, keunggulan kompetitif kayak kemampuan bersaing dengan negara lain bisa kebentuk lebih gampang dan bisa bertahan lama juga. Terminologi wirausaha adalah entrepreneurial economics. Definisinya ditekankan pada yang pertama, inovasi tinggi yang erat kaitannya dengan penciptaan ide-ide baru dan implementasinya. Yang kedua, tingkat wirausaha yang tinggi yang ada yaitu adanya semangat dan aktivitas kewirausahaan. Yang ketiga, penciptaan usaha baru serta sektor baru dan industri yang keluar dari prinsip dasar model equilibrium, rasionalitas, dan paradigma maksimal. Selanjutnya ada wirausaha politik, yaitu berfokus pada penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya ada wirausaha sosial, bertujuan untuk memberikan dampak sosial yang baik dan membuat perubahan. Jadi bukan hanya mencari keuntungan finansial semata. Selanjutnya ada wirausaha pendidikan, bertujuan untuk membekali para peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Jadi pendidikan itu bukan hanya mengajarkan teori bisnis, tetapi juga mengembangkan mindset, problem solving, dan kreativitas, serta keberanian mengambil resiko. Dalam sebuah organisasi yang sudah berjalan lama, baik itu swasta, pemerintah, maupun lembaga masyarakat, seringkali terdapat individu yang berpikir dan bertindak layaknya wirausahawan. Dan mereka inilah yang disebut dengan entrepreneur. Mereka adalah orang-orang yang berani mengambil resiko, mencoba hal-hal baru, belajar dari kegagalan, dan fokus pada manfaat yang luas bagi masyarakat, tidak hanya sekedar keuntungan untuk pribadi maupun lembaga. Generasi wirausaha agribisnis pada masa kini tidak hanya sekedar membuka usaha pertanian, tapi hadir sebagai pemikir perubahan. Mereka adalah orang-orang yang tidak ragu menabrak kebiasaan lama untuk menciptakan solusi-solusi baru. Contohnya seperti petani milenial yang mulai memanfaatkan teknologi drone untuk alat bantu pemupukan maupun pemantauan lahan. Inisiatif ini mungkin menabrak sistem tengkulak lama, tapi justru mendukung kemajuan dan juga efisiensi dalam rantai pasok. Dan hal inilah yang disebut dengan creative disruption. Jika ingin ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat dan juga merata, kita tidak cukup hanya mengandalkan suatu pelaku usaha konvensional. Kita perlu perpaduan antara dua kekuatan. Yang pertama yaitu inovasi dari dalam perusahaan melalui entrepreneur, dan yang kedua yaitu keberanian dari luar melalui wirausahawan mandiri yang membawa ide-ide segar. Negara ini butuh individu yang bisa memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, dan tidak cukup hanya memiliki jabatan. Yang dibutuhkan adalah pola pikir wirausahawan. Ketika birokrat ataupun pegawai negeri mulai berpikir layaknya entrepreneur, saat itulah perubahan nyata menuju bangsa maju bisa terwujud. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.